Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita boleh melewati istirahat malam kita yang panjang, dan pagi ini kita bangun dan menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum memulai segala sesuatu dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sepanjang malam kami beristirahat. Tuhan sudah menyertai, melindungi, menjaga kami. Pagi ini kami bangun, kami boleh menghirup udara pagi yang cerah. Tuhan, kami membawa diri kami datang di hadapan-Mu untuk membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan membimbing kami untuk kami mengerti kebenaran ini. Kami menyerahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ayat ini menyatakan bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat ini membawa kita untuk melihat realitas rohani yang sangat dalam tentang kondisi manusia dan karya Allah yang berdaulat. Saudara, kegelapan bukan sekedar gambaran keadaan moral yang buruk, tetapi menunjuk pada natur manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Sejak kejatuhan, manusia bukan hanya berada dalam kegelapan, tetapi juga mencintai kegelapan itu. Ia tidak memiliki kemampuan dari dirinya sendiri untuk keluar menuju terang. Namun di tengah kondisi yang tanpa harapan itu, terang yang sejati, yaitu Kristus, datang dan bercahaya. Ini bukan terang yang lemah atau bergantung pada respons manusia, melainkan terang yang aktif, berinisiatif, dan penuh kuasa. Ketika Yohanes mengatakan bahwa kegelapan tidak menguasai terang itu, ini menegaskan kemenangan mutlak Kristus atas dosa, kejahatan, dan kebutaan rohani manusia. Tidak ada kekuatan kegelapan, baik dalam hati manusia maupun dalam dunia, yang mampu memadamkan terang Kristus. Bahkan penolakan manusia sekalipun tidak dapat menggagalkan rencana keselamatan Allah. Terang itu tetap bersinar, menembus hati yang gelap, dan menerangi mereka yang dipilihnya oleh anugerah. Saudara, renungan ini mengingatkan bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha manusia mencari terang, tetapi karya Allah yang membawa terang itu masuk ke dalam kegelapan hidup kita. Karena itu, hidup orang percaya adalah hidup yang terus bergantung pada terang Kristus, bukan pada kekuatan diri sendiri. Sekaligus hal ini juga memberi pengharapan bahwa seberapa gelap pun keadaan seseorang atau dunia ini, terang Kristus tetap berkuasa dan tidak pernah kalah. Demikian juga dengan persoalan yang kita alami, kegelapan, kekelaman, mungkin jalan yang kita lalui belum ada titik terang. Tetapi kita percaya bahwa ada terang Kristus yang terus menerangi jalan hidup kita. Dan terang itu akan menuntun kita pada jalan kemenangan. Tetap berharap pada terang Kristus. Karena terang itu yang menuntun hidup kita melewati hari demi hari. Meskipun kita melewati lembah kekelaman, kita tidak takut. Karena ada terang Kristus yang menyinari jalan hidup kita dan menuntun kita pada rencananya yang agung. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk perenungan ini yang kembali mengingatkan kami, segelap apapun hidup kami, terang Kristus sanggup untuk memberikan kepada kami pencerahan, penerangan, penghiburan, dan kekuatan. Bapa, kadangkala kami melewati kekelaman, persoalan, pergumulan, masalah yang belum ada titik terang atau jalan keluarnya. Namun kami percaya terang Kristus sanggup menuntun kami untuk melewatinya hingga kami tiba pada jalan keluar yang terbaik dari Tuhan.
tuntun kami melewati kegelapan. Dan terlebih, Engkau yang sudah menyinari hidup kami, memberikan kami terang Kristus, akan terus berkuasa atas kami untuk membawa kami melewati hari demi hari dan menuntun kami pada jalan yang penuh dengan terang. Ya Tuhan, kuatkan iman kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan hingga rencana kekal Tuhan tergenapkan dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat yang membawa juga terang Kristus dimanapun kami berada. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Demi kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.